Kasus pengemudi yang menabrak rombongan pesepeda, pengemudi yang menabrak bangunan apotek Senopati, dan pengemudi mobil yang menabrak 3 pengendara otopet listrik. Ini menambah daftar panjang kasus kecelakaan yang disebabkan pengaruh minuman keras dan juga narkoba. Bagaimana ancaman hukumannya? Eva Wondo akan memaparkan data dan faktanya dalam segmen Fact Check berikut ini. Silakan Eva. Baik, terima kasih Zakia. Zakia dan juga pemirsa, dalam beberapa pekan terakhir ada rentetan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengaruh minuman keras dan narkoba. Sebut saja kasus pengemudi yang menabrak 7 pesepeda, pengemudi yang menabrak bangunan apotek Senopati, dan pengemudi mobil yang menabrak 3 pengendara otopet listrik. Lalu bagaimana dengan ancaman hukumannya? Dan benarkah hukuman bagi pengemudi mabuk yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih sangat rendah jika kita bandingkan dengan negara lain? Mari kita cek data dan faktanya, Zakia dan juga pemirsa. Ya, kita akan lihat lebih dahulu ini sejumlah deretan kasus penyalahgunaan alkohol dan narkoba yang berakibat kecelakaan lalu lintas dalam beberapa tahun terakhir. Apa saja ini diantaranya, yakni pada tanggal 22 Januari 2012 yang lalu, seorang bernama AF ini menabrak 9 orang karena pengaruh narkoba. Ya, kecelakaan terjadi ketika sebuah mobil warna hitam yang dikendarai oleh AF melaju kencang dan tidak terkendali hingga mengalami kecelakaan di Tugu Tani, Jakarta Pusat, tepatnya di depan halte Kementerian Perdagangan. Dari hasil pemeriksaan polisi, AF dan ketiga temannya ini saat hari kejadian positif menggunakan narkotika jenis ekstasi dan dalam pengaruh alkohol. Selanjutnya kita lihat pada tanggal 28 Januari 2013, seseorang bernama HF ini menabrak 2 orang dan ia diketahui terpengaruh narkoba dan juga minuman keras. Pengendara mobil menabrak sepeda motor yang ditumpangi oleh 2 orang saat melintas di Jalan Dr. Supomo, Tebet, Jakarta Selatan pada 28 Januari 2013 sekitar pukul 03 pagi waktu Indonesia Barat. Dan kendaraan tersebut sempat melawan arus dan melompati pagar pembatas. Dari dalam mobil, polisi juga menemukan 32 butir ekstasi, 10 paket sabu, 1 paket heroin, 1 alat timbang sabu, dan beberapa botol minuman keras. Selanjutnya kita lihat pada tanggal 15 Desember 2013, seseorang bernama SC ini menabrak pengendara sepeda. Sama, ini pengaruh juga karena pengaruh narkoba. Pengendara mobil menabrak sepeda yang dikendarai oleh Firdaus. Akibat kecelakaan tersebut, Firdaus mengalami luka serius di bagian kepala, kaki, dan wajah. Setelah diperiksa, pria yang tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM itu terbukti positif memakai narkoba. Selanjutnya adalah di tanggal 20 Januari 2015, CD menabrak 4 orang. Sama, ini juga karena pengaruh dari narkoba. Kecelakaan menewaskan 4 orang di arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tersangka terbukti positif mengkonsumsi narkoba sesaat sebelum kecelakaan. Lalu pada Februari 2016, seseorang bernama RA ini menabrak 2 orang karena pengaruh miras. Pengemudi yang mabuk menabrak sepasang pengendara motor bernama Zulkafi Rahman dan istrinya Nuraini di Jalan Dan Mogot kilometer 15. Keduanya tewas seketika. 2 penumpang mobil yang menabrak juga tewas. Kemudian pengemudi mobil ini diketahui baru saja pulang dari lokasi hiburan malam dan dalam keadaan mabuk. Apalagi selanjutnya kita lihat ini pada tanggal 27 Agustus 2017, 2 polisi menabrak seorang warga. Karena polisi tersebut ini dalam pengaruh narkoba, menabrak seorang warga di Pekanbaru bernama Firman hingga tewas. Selanjutnya pada tanggal 10 November 2019, DH menabrak 6 pengguna Grab Wheels karena pengaruh minuman keras. Penyidik Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyebut bahwa penabrak 6 pengguna skuter listrik di kawasan Senayan ini terpengaruh minuman keras beralkohol. Amar 18 tahun dan Wisnu 18 tahun ini tewas setelah tertabrak mobil di sekitar FX Sudirman, Jakarta Pusat. Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2019, AS menabrak apotek Senopati karena pengaruh narkoba dan juga miras. Tersangka ini berkendara dalam pengaruh narkotika. Selain itu, pihak kepolisian juga mengamankan narkotika jenis pil Happy Five di kediaman tersangka. Selanjutnya, pada tanggal 28 Desember 2019, ini TP menabrak 7 pesepeda karena sama pengaruhnya juga pengaruh narkoba. Pelaku adalah seorang PNS. Saat itu pelaku dari arah Bundaran HI menuju Bundaran Senayan, lalu di Jalan Sudirman hilang kendali dan menabrak 7 pesepeda. Lalu seberapa bahaya sebenarnya
narkoba dan juga minuman keras saat mengemudi, kita lihat data dari WHO menyatakan bahwa di tahun 2012 ini pembunuh paling tinggi masyarakat, yakni usia 15 hingga 29 tahun di dunia adalah kecelakaan lalu lintas. Salah satu penyebab utama dari kecelakaan lalu lintas adalah mabuk sambil mengemudi. Ya, selanjutnya kita akan lihat ini di dunia, negara dengan angka kematian akibat mengemudi sambil mabuk paling tinggi, negara mana saja? Ini dia data dari WHO, negara yang paling tinggi kasus mengemudi sambil mabuk adalah Afrika Selatan. Ini datanya adalah angkanya 58%. Disusul kemudian kita bahas dulu untuk Afrika Selatan, lebih dari separuh dari total kecelakaan lalu lintas di negara itu disebabkan oleh pengemudi yang mabuk. Lalu di urutan kedua ada Kanada, ini angkanya adalah 34%. Lalu meskipun tak sebanyak Afrika Selatan bahwa persentase kecelakaan maut yang dikarenakan mabuk ini tercatat 34% dari total seluruh kecelakaan yang terjadi di Kanada. Beda tipis dari Kanada, yakni Amerika Serikat menduduki urutan ketiga dengan 31%. Kemudian di AS ini porsi kecelakaan karena mabuk tercatat sebesar 31%. Lalu Australia, Prancis, Italia, Inggris, Korea Selatan, Jerman, Rusia, India, dan Cina berurutan menempati posisi berikutnya. Nah, meski Indonesia ini tidak masuk daftar negara dengan angka kematian akibat mengemudi sambil mabuk tinggi, namun data Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan bahwa ini datanya, yakni setiap jam rata-rata 3 orang meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan di Indonesia. Lalu apa faktornya? Ini adalah faktor-faktor penyebab kecelakaan terbesar di Indonesia. Dan faktor utama adalah faktor manusia sebesar 61%. Dan ini disebut oleh kepolisian karena faktor manusia sendiri seringkali tidak konsentrasi, termasuk disebabkan oleh pengaruh miras dan juga narkoba. Nah, di Indonesia sebenarnya sudah ada aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 106 ayat 1 menyebutkan bahwa ini dia, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan juga penuh konsentrasi. Jadi sama sekali tidak boleh mabuk, tidak boleh minum minuman keras dan juga narkoba. Nah, bagaimana dengan mengemudi atau pengemudi yang melanggar aturan ini? Sudah ada ancaman hukumannya. Kita lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 283 menyatakan bahwa jika pengendara mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama adalah 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Nah, dalam hal ini keadaan pengemudi yang mabuk dapat dikatakan sebagai keadaan yang membahayakan. Sedangkan mengenai hukuman pidana yang dapat dikenakan kepada pengemudi tersebut bergantung dari akibat dari kecelakaan itu. Apakah kecelakaan tersebut menyebabkan kerusakan kendaraan, kemudian barang, menyebabkan korban luka ringan, menyebabkan korban luka berat, atau bahkan menyebabkan orang lain meninggal dunia. Ini ada ancaman hukumannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kita lihat, ya, ini adalah ancaman hukuman bagi pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas karena pengaruh alkohol dan juga narkoba. Ada klasifikasinya, jika membahayakan orang, penjaranya adalah maksimal 1 tahun penjara dan denda maksimal adalah Rp3 juta. Sedangkan jika menyebabkan korban luka dan kerusakan kendaraan, maksimal hukumannya adalah 4 tahun penjara dan juga maksimal dendanya adalah Rp8 juta. Lalu jika mengakibatkan korban luka berat, maksimal hukumannya adalah 10 tahun penjara dan juga untuk denda maksimal Rp20 juta. Sedangkan jika mengakibatkan orang lain meninggal dunia, ancaman hukumannya adalah maksimal 12 tahun penjara dan maksimal dendanya adalah Rp24 juta. Ancaman maksimalnya kita bisa lihat bahwa jika mengakibatkan orang meninggal dunia hanya 12 tahun penjara. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, ternyata hukuman bagi pengemudi mabuk di Indonesia yang menyebabkan korban hingga meninggal dunia ini masih sangat rendah. Kita coba bandingkan datanya dengan negara lain.
Ya, kami mengumpulkan sejumlah data tentang hukuman untuk pengemudi mabuk di negara lain. Kita bisa contohkan di Chengdu, Sichuan, Republik Rakyat Tiongkok. Ini pada Juli tahun 2019 ada kecelakaan yang menyebabkan 4 orang tewas. Pengemudi divonis hukuman mati. Lalu pada Juni 2010 di Zhejiang, Republik Rakyat Tiongkok, pengemudi yang menyebabkan 4 orang tewas, kemudian 8 orang luka berat, dihukum penjara atau divonis penjara seumur hidup. Bagaimana dengan negara lain? Kita akan lihat. Ya, di Amerika Serikat, ini di Texas, ada pengemudi yang menabrak seorang remaja berusia 13 tahun, divonis hukuman 30 tahun penjara. Lalu di California, Amerika Serikat, menyebabkan 2 orang tewas, divonis 51 tahun penjara. Lalu kita lihat masih di Amerika Serikat, menyebabkan 1 orang tewas, divonis 45 tahun penjara. Jadi kita bisa lihat kalau perbandingan hukuman untuk pengemudi mabuk di negara lain ini cukup tinggi, dari 30 tahun, 45 tahun, 51 tahun hukuman seumur hidup, bahkan juga hukuman mati. Lalu kita jika melihat perbandingan hukuman bagi pengemudi mabuk di negara lain yang jauh lebih tinggi, apakah pemerintah Indonesia ini akan mempertimbangkan atau mengkaji hukuman bagi pengemudi mabuk yang membahayakan nyawa orang lain atau bahkan telah menghilangkan nyawa orang lain? Kita nantikan bersama. Zakia. Baik, Eva Wondo, terima kasih atas pemaparannya.